Shalom. Puji Tuhan kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan, ya, dimana kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu nyata, dimana melalui kita ibadah, melalui live streaming di saat ini tetap kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dan kita tetap percaya bahwa pemazmur berkata, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya karena gadanya dan tongkatnya selalu melindungi kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan rasa syukur kita. Kita angkat pujian yang berkata, Engkaulah segalanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Shalom keluarga besar Saga Group, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita sekali di hari ke-14 bulan Juni 2020. Kita ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, Sang Gembala Agung. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja,
dan menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam penanganan COVID-19 di kota kita, kota Jayapura, ada begitu banyak perubahan, aturan yang terus diperbaharui menyesuaikan kondisi yang ada. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah pada hari ini. Dan mari kita melupakan dulu pekerjaan, kita melupakan segala sesuatunya. Ini saatnya kita diberkati kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Mari kita tunduk kepala untuk kebenaran firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu di dalam penyertaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan, khususnya tugas-tugas yang dipercayakan dalam perusahaan Saga ini. Semua kami dalam bidang-bidang yang ada sampai di hari ke-14 kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami berhenti dalam bekerja, kami mau dibekali kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru lagi, kuasa wibawa otoritas Allah menyertai pelayanan hamba dan juga seluruh keluarga besar Saga Group yang ada di mana saja yang sedang menyaksikan pemberitaan firman ini. Engkau berikan kami hati seorang murid, jamahan kuasa Roh Kudus, sehingga kalau kami ada yang lemah, Tuhan memberi kekuatan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar lewat kebenaran firman-Mu, dan semangat yang terus menyala-nyala dalam setiap pribadi kami karena Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ya, kalau kita tahu nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, ya, Jehovah Sama, Jehovah Sinkenu, Jehovah Shalom, ada Jehovah Rohi yang artinya gembala agung. Tuhan adalah gembala agung. Tuhan adalah gembala bagi saudara dan saya. Sebagai gembala yang baik, Dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Dalam Mazmur 23, saudara mari buka, baik di Alkitab tertulis atau lewat Alkitab elektronik. Mazmur 23 yang sudah tidak asing lagi, Tuhan gembalaku yang baik. Ini puisi yang ditulis oleh Daud, bagaimana dia menggambarkan Allahnya sebagai seorang gembala. Dia menulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, sekali lagi, salah satu mazmur yang sangat banyak dikhotbahkan, dikutip oleh para pengajar, penginjil, dan orang Kristen dalam ibadah-ibadah menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa adalah Mazmur pasal 23. Karena di dalam Mazmur ini terdapat bukan saja kata-kata yang indah sebagaimana layaknya puisi orang Ibrani, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak ternilai tentang janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sebab itu dia menulis seperti yang kita baca tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan sesuatu apapun. Bahkan Daud mau melukiskan bagaimana Allah menerima kita apa adanya, menjaga, menopang, menolong, dan menyatakan kasih-Nya setiap hari. Dari ayat-ayat selanjutnya Daud ingin menggambarkan bahwa Allahnya adalah gembala yang penuh kasih. Saudara mungkin di gereja-gereja saudara sering melihat gambar-gambar lukisan di mana Yesus menggendong anak domba, ya, sementara domba-domba yang dewasa mengelilingi ada dekat Yesus. Itu adalah gambaran Yesus sebagai gembala kita sekalian. Dengan penuh kesabaran Yesus sebagai seorang gembala menuntun dan memandu kita, sehingga dikatakan oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau
besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini puisi dalam bahasa Ibrani ya, dan seringkali dinyanyikan oleh Daud dengan kecapi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lebih lanjut ya, saya ingin saudara mendengar pujian ini dari ketiga rekan-rekan anggota dari Saga Group, mewakili semua yang ada di rumah dan di perusahaan. Mari kita dengar pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus memberkati lewat pujian ini buat saudara semuanya. Mari kita mengangkat pujian sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan adalah gembalaku.
terberkati bukan dengan pujian trio dari Saga tadi. Saya kalau dengar pujian ini, rasanya rasa lelah, letih, ya, pergumulan seberat apapun langsung rasa ringan. Membayangkan Yesus Sang Gembala Agung itu menuntun kita, bahkan dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, karena Dia Gembala yang luar biasa. Kenapa tidak takut di dalam lembah yang gelap, lembah yang gelap? Sebab Dia membawa gada dan tongkat, ya. Gembala yang baik selalu berjalan di depan, kemudian domba-dombanya akan mengikutinya. Dia menjadi soko guru, dia menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dan gembala yang baik, dia menyediakan, dikatakan ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia menyiapkan makanan, hidangan di hadapan para lawanku. Daud menulis ini ketika Daud dikejar-kejar, ketika Daud dikepung. Biasanya orang kalau dalam problem, dalam masalah, dalam keadaan tertekan, ya, jangankan makan, pasti tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena banyak masalah, stres. Tetapi Daud katakan, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Menyiapkan makanan, hidangan di hadapan para lawan. Artinya apa? Lawan itu adalah pergumulan. Saudara sedang peperangan apa? Sedang bergumul dengan apa hari ini? Tapi Daud menulis, Dia menyiapkan, engkau menyiapkan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Kalau orang lain di luar Tuhan banyak pergumulan, nggak usah banyak pergumulan, ada kena satu masalah saja sudah stres, sudah kelimpungan, sudah tidak enak makan, tidak enak tidur, marah-marah. Tetapi Gembala Agung itu menyiapkan hidangan bagi Daud di hadapan para lawan. Dia masih tetap bisa makan dengan enak. Kenapa? Karena dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, itu dimulainya dari otak kita, otak yang memerintahkan. Saudara mau sukacita, mau bahagia, mau sedih, mau marah, itu yang memerintahkan nih otak kita. Memerintahkan, ya, menguasai hati kita, pikiran ini menguasai seluruh keberadaan kita. Makanya kalau kita bilang, saya lagi pusing, banyak masalah, maka hati ini tidak damai. Yang keluar pasti marah-marah, yang keluar pasti emosi, terekspresi dengan perkataan, dengan tindakan yang kasar, ya, yang wah tentu tidak menyenangkan begitu. Tapi Daud, walaupun dalam pergumulan yang berat, musuh mengelilingi dia, dikejar-kejar pasukannya Saul, mau dibunuh, tetapi dikatakan, engkau, ini bahasa yang sangat dekat antara Daud dengan Allahnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Kok bisa ya lagi dalam dikepung gitu bisa tetap makan enak? Karena Tuhan memberkati apa yang mau dimakan. Karena Tuhan mengurapi kepala Daud dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Diurapi kepalanya dengan minyak. Tanda apa? Tuntunan Tuhan, pengawalan Tuhan terjadi atas Daud. Masalah yang besar dipikirkan dengan pikiran yang diurapi, pikiran yang jernih. Tuhan kasih solusi. Ada win-win solution. Ada jalan keluar yang manis, yang indah, yang menyejukkan, bukan hanya untuk dirinya. Kalau masalah itu dalam perusahaan, kalau masalah itu dalam bidang-bidang saudara, mungkin di debt store, mungkin di bagian penjualan,
bagian stok barang, bagian bakery, bagian apa lagi, supermarket lagi dibagi jadi beberapa item. Saudara tidak akan stres, ya. Saudara akan bisa bekerja dengan satu tim, dan orang-orang yang dipimpin di sekitar pekerjaan saudara dalam satu tim itu merasakan ada pengurapan Tuhan. Ketika masalah terjadi, pembatasan jam untuk melayani konsumen, wah kemarin kita dibatasi sampai jam 2. Akhirnya Pak Wali Kota menolong, memperjuangkan bisa kembali sampai jam 5 sore. Ya, waktu jam 2 terasa waktu sangat sempit. Begitu diperpanjang jam 5 masih terasa sempit lagi, karena kita biasa dari pagi hari sampai jam 9 melayani para konsumen. Tetapi saudara, kalau dia diurapi Tuhan, Tuhan mengurapi kepala kita semua dengan minyak. Pialaku, kehidupanku penuh melimpah. Melimpah dengan apa? Minyak itu bicara tentang apa? Urapan kuasa Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Kalau kita ini seperti piala, dituang piala kosong, dituangi cairan sampai penuh, tidak ada celah lagi yang kosong, maka hasilnya pekerjaan kita pasti positif, perkataan kita pasti positif, tindakan kita pasti positif, sehingga itu membawa positif bagi semua. Menjadi aura di tempat saudara bekerja adalah aura kehadiran Roh Kudus, sebab pengurapan terjadi. Itu sebabnya Daud katakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sehingga Daud dengan waras, dengan bimbingan Roh Kudus, hikmat dari Tuhan, dia bisa mengatur strategi dengan baik. Puji nama Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh Daud, bahwa Tuhan adalah gembalanya yang luar biasa. Dan dikatakan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara mau dijaga Tuhan? Amin. Saudara mau diurapi kepalamu dengan urapan tanda kehadiran Tuhan? Amin. Sampai kapan? Apakah hanya karena lagi saat COVID-19 ini? Karena keterbatasan, karena kita juga takut terkena virus COVID, maka kita mengatakan gembala yang agung, gembala yang luar biasa. Tidak, Daud katakan kebajikan dan kemurahan belaka. Apa sih kebajikan? Dia lebih satu tingkat lagi dari kebaikan. Hal-hal yang diberikan yang terbaik, kebajikan dan kemurahan. Tahu artinya kemurahan, saudara? Ada orang yang terpidana, ada orang yang harusnya dijatuhi hukuman, tiba-tiba diberi kebebasan. Wow, dia sangat bermurah hati sehingga tidak jadi masuk sel, sehingga vonis yang harusnya untuk dia di penjara. Saudara ingat seperti cerita janda miskin dan hakim yang lalim itu? Hakim yang harusnya memvonis janda ini, menghukum janda ini, tetapi ketika si janda ini datang, bolak-balik mendekati sang hakim, pagi datang tunggu di depan rumah hakim untuk membela perkaranya di pengadilan. Begitu hakimnya keluar mau menuju ke kantor pengadilan, janda miskin ini, miskin tua, bau lagi, ya, dia datang ke hakim. Pak Hakim, tolong saya Kak. Kok menghadap saya? Ini hakimnya bukan hakim yang menegakkan hukum, tapi hakim yang lalim. Kok punya uang berapa? Kok bau, kok kotor, kok tua, kok janda miskin sana? Saya tidak ada urusan dengan kau. Datang saja ke pengadilan. Dia juga tunggu di pengadilan, Pak Hakim selesai bekerja. Sebelum masuk mobil, si janda ini mengatakan, Pak Hakim, tolong saya Kak. Akhirnya terus menerus ini hakim dikejar-kejar janda. Ya kalau janda yang cantik gitu ya, yang bahenol boleh. Ini janda miskin, tua, bau, rentak, gak punya uang, kamkim di rumah, di kantor, dikejar saat dia mau masuk kendaraan. Akhirnya ini hakim, ya katakan apa di Alkitab,
maka hakim yang lalim itu saja. Hakim yang lalim itu apa? Hakim yang bisa memutarbalikkan hukum, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang penting kepeng. Dan dia tentu saja tadinya tidak akan melayani janda yang jelek, miskin, tua, renta. Tapi karena janda ini bolak-balik kamkim, akhirnya Pak Hakim menyerah. Timbul belas kasihannya, dibebaskan. Itulah yang disebut kemurahan. Kalau hakim di dunia yang lalim saja bisa terenyuh hatinya karena dikejar terus oleh janda ini, janda tua miskin ini, akhirnya luluh hatinya sehingga perkaranya dimenangkan. Sudah kok bebas. Terlebih lagi dia dikatakan oleh Mazmur Daud, gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Artinya apa? Semata-mata yang dia kerjakan dalam hidup saudara adalah kebajikan, kemurahan. Kurang murah apa? Dia turun dari surga yang mulia di tempat yang paling hina buat saudara dan saya. Lahir di kandang Bethlehem. Kurang kemurahan seperti apa lagi? Dia mati tergantung di atas kayu salib dalam keadaan tidak layak dilihat oleh kita manusia. Telanjang, mukanya sudah tidak terlihat muka manusia lagi. Tubuhnya sudah dicambuk, dipukul, ditinju, ditendang. Sudah tidak lagi seperti manusia. Yesaya menubuatkan penderitaan Yesus di atas kayu salib, dikatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesalahan kita lah yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tetapi kita memandang pun merasa tidak layak. Mengapa? Karena dia tergantung di kayu salib, ditonton orang banyak dalam keadaan yang sudah hancur tubuhnya. Kebajikan dan kemurahan, dia sudah melakukan kebajikan yang tidak ternilai, yang tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Kemurahannya, dia memindahkan saudara dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dia memindahkan kita dari hukuman mati binasa dalam dosa. Kita dijadikan anak-anaknya, anak tebusannya, ahli waris kerajaannya. Itulah gembala yang agung. Kebajikan dan kemurahan saja, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Pada saat ada masalah? Pada saat dunia diserang COVID-19? Tidak, dikatakan seumur hidupku. Berapa umur saudara? Umur kita semua. Kita katakan 70, 80. Dan bayangkan kalau di umur itu sepanjang kita dari lahir, dari dalam kandungan, kita mati, ada di garis akhir hidup kita. Garis akhir hidup kita tuh ada dua. Yang pertama, kita meninggal dunia. Yang kedua, Tuhan datang di awan-awan. Kita masih hidup lagi bekerja, tahu-tahu bunyi sangkakala terdengar. Tuhan datang di atas awan, menjemput anak-anaknya, saleh-salehnya. Bayangkan dari kita dalam kandungan. Mazmur juga mengatakan selagi bakal anak, Tuhan sudah menenun kita, Tuhan sudah memberikan masa depan buat saudara dan saya. Sampai pada hari kita dipanggil Tuhan, sampai pada hari sangkakala berbunyi, seumur hidupku, Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka. Makanya Daud berani bilang apa? Dahulu aku muda, sampai aku rambut putih aku jadi tua, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta anak-anaknya, keturunannya. Sebab itu Daud berani katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus
begitu digambarkan di lukisan-lukisan ya, seperti gembala-gembala yang lebih daripada yang pernah kita tahu. Di Indonesia kita tahu ya, ada suku-suku yang menggembalakan kerbau, menggembalakan kambing, domba, gembala itik ya. Kenapa Tuhan digambarkan jadi gembala itu sampai memeluk domba sedemikian rupa ya. Dan dikatakan dia melindungi kita, saudara dan saya, dengan gadanya dan tongkatnya. Tidak ada gembala yang berani bertarung seperti dia. Ya, bahkan mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Kenapa Daud melukiskan engkau? Dia punya bahasa tersendiri, kedekatannya dengan Tuhan. Daud katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Ibu Pendeta, tapi sekarang kita tidak bisa ke rumah Tuhan, tidak bisa ke gereja. Saya mau katakan saudara, kita bisa berdoa di dalam rumah kita, di kamar pribadi kita, di tempat kos, di mana saja. Ya, kita tidak lagi seperti di zaman para nabi harus datang ke bait suci. Kita tidak lagi mengikuti aturan-aturan liturgi, khususnya di dalam masa-masa COVID-19 ini. Kenapa Daud katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di rumah Tuhan, di tenda Daud, Daud membuat satu tenda untuk dia bertemu dengan Tuhan. Di dalamnya ada tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Daud suka di situ, dan Daud memerintahkan ada 24 jam itu ada tim-tim pujian penyembahan, menyanyi memuji Tuhan di tenda Daud. Kenapa Daud minta 24 jam ada pujian, ada tim, kayak saudara bekerja ada shift, jam pagi sampai jam siang sampai jam sore hari. Nah, kenapa Tuhan pada waktu itu Daud mau Tuhan dimuliakan 24 jam? Karena Daud merasa ketika 24 jam ada pujian, naik ke hadirat Tuhan, lalu Tuhan hadir karena pujian yang kita naikkan, karena doa mazmur yang kita naikkan, maka Tuhan ada 24 jam menyertai Daud dalam kepemimpinannya, dalam kehidupannya. Dan Tuhan juga suka. Makanya Tuhan mengatakan, aku menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Tuhan juga mengatakan nanti di akhir zaman ini Tuhan akan pulihkan kembali, Tuhan akan bangun kembali pondok Daud yang roboh itu. Ya. Nah, Tuhan tidak membangun kemah Musa, Tuhan tidak membangun bait suci Salomo yang mewah itu, tetapi Tuhan mau seperti pondok Daud. Hanya tenda dibentangkan, tapi di situ 24 jam ada pujian, penyembahan, mazmur kepada Tuhan. Daud bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa. Artinya apa? Kita mungkin tidak diam di dalam gereja 24 jam. Kita tidak ada di kamar doa 24 jam, lupa kerja, lupa punya tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak. Yang dimaksudkan Daud adalah ketika ada di tendanya itu, ada pujian yang dinaikkan, ada doa yang dinaikkan, 24 jam berhubungan intim dengan Tuhan, tetap berkomunikasi intim. Kenapa dalam hubungan umat dengan Tuhan dikatakan berhubungan intim? Bahasa ini hanya dipakai seperti hubungan suami dan istri. Ya, saudara yang hidup benar dalam rumah tangga, saudara akan, walaupun berpisah tempat kerjanya, saudara akan, Ma, aku sudah tiba di sini ya. Ma, hari ini siang aku makan dengan teman. Kamu juga makannya di situ ya dengan anak-anak. Ma, ini jam 3, aku udah selesai. Anak-anak gimana? Udah bangun tidur belum? Rasanya kalau ada di luar itu pengen cepat pulang. Karena apa? Pengen ketemu istri. Hanya suami istri yang bisa hubungannya sangat intim. Dan Daud sangat intim dengan Tuhan. Makanya Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku.
Dan aku sendiri, kata Daud. Kalau seumur hidup Tuhan tidak pernah tinggalkan Daud. Mata Tuhan selalu tertuju kepada Daud. Telinga Tuhan selalu dengar doa-doanya Daud. Penyertaannya 24 jam terus menerus dalam hidupnya Daud. Daud membalasnya dengan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa. Saudara, kita memang tidak masuk di gereja 24 jam, berdoa terus menerus di dalam kamar. Tetapi sambil saudara bekerja, saudara sambil membereskan barang, saudara sambil melayani konsumen, saudara tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara lihat, tidak terasa sudah jam 12 siang. Sudah jam 3. Sudah jam 4, segera mau tutup. Ketika setiap jam dilalui, di hati saudara ada pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sudah jam makan siang. Terima kasih Tuhan, break makan siang dari pekerjaan. Setiap jam aku butuh Engkau. Terus berkomunikasi. Layaknya suami istri juga komunikasi lancar. Dan Tuhan suka yang seperti itu. Maka Daud bisa katakan, kebajikan dan kemurahan, itu yang Tuhan berikan seumur hidupnya Daud. Dan balasannya, Daud juga akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita satu dalam doa. Saya percaya saudara sangat diberkati. Alami bagaimana Dia adalah gembala bagi saudara. Alami penyertaannya, kasihnya, pembelaannya, kebajikannya, kemurahannya ada dalam hidup saudara dan saya. Berlaku dalam hidup kita semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk Engkau sebagai gembala agung bagi kami. Tuhan adalah gembala bagi keluarga besar Saga Group. Tuhan akan menuntun Saga dari hari ke hari. Seluruh karyawan, seluruh pimpinan-pimpinan manajemen yang ada, bahkan keluarga owner, semua dalam kasih anugerah-Mu. Jadikan Saga berkat di kota Jayapura dan sekitarnya, kabupaten juga Tuhan. Engkau berkati. Engkau memberkati perusahaan-perusahaan yang juga bekerja sama dengan Saga untuk semua item barang dan lain sebagainya yang dijual ya Tuhan. Engkau memberkati para manajer, Engkau memberkati orang-orang yang bertugas mulai dari ketika kami masuk di setiap parkiran di mana Saga ada. Tuhan berkati petugas-petugasnya, cleaning service, seluruh Tuhan. Tidak ada yang terlewati, terjangkau semua dalam pelukan kasih Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk kota Jayapura. Engkau melihat keberadaan kota kami. Engkau menolong Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, juga seluruh OPD. Engkau memberkati Tuhan Provinsi Papua. Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini. Ada langkah-langkah yang datang dari hikmat Tuhan sehingga dapat terselesaikan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati juga para konsumen ya Tuhan yang datang untuk mencari apa yang mereka butuhkan dan mereka boleh membeli dan membayar, mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan rasa puas, sukacita. Penata layanan yang terbaik juga dirasakan oleh para konsumen. Terima kasih Bapa, biar kiranya kasih anugerah Tuhan turun, kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah atas seluruh keluarga Saga Group. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami, menyertai keluarga besar Saga dari sore ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya
Ya, dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk perhatian dari Saga, dari manajemen Saga yang sudah membantu kami untuk pembangunan PAUD di Dosai. Kiranya bantuan tersebut menjadi berkat dan berkat Tuhan juga diarahkan untuk perhatian yang diberikan kepada kami. Terima kasih.